Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia dulu hampir pernah bisa menyaingi kekuatan kemajuan industri negara-negara barat khususnya Eropa. Ya teman-teman, ini bukanlah sebuah impian, sebuah omong kosong, karena dulu Indonesia pernah berhasil membuat sebuah pesawat canggih yang di masanya teman-teman ini adalah salah satu pesawat canggih, yaitu N250 Gatot-Kaca. Pesawat ini dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan dikomandoi langsung oleh Insinyur Habibie, B.J. Habibie yang dulu mengkomandoinya secara langsung. Walaupun teman-teman impian ini hancur, Indonesia gagal untuk memproduksi massal N250 Gatot-Kaca karena campur tangan kekuatan-kekuatan barat yang tak mau Indonesia menjadi negara industri, menjadi negara maju. Indonesia memang saat itu harus menelan pil pahit. Industri dirgantaranya terpaksa harus ditutup dikarenakan persyaratan IMF untuk mencairkan dana bantuannya. Dan juga teman-teman, Indonesia pun ternyata gagal dalam proyek mobil nasionalnya, sehingga selama 32 tahun ke depan, selama hampir mungkin 40 tahun selanjutnya, Indonesia masih bergantung dengan teknologi-teknologi luar, dengan industri-industri otomotif luar. Tapi hari ini teman-teman, Presiden Joko Widodo membuktikan Indonesia mulai mandiri. Indonesia mampu untuk membuat mobil listriknya sendiri. Kita lihat kemarin Pak Jokowi telah meresmikan perakitan kendaraan listrik ya pertama dan terbesar di Indonesia. Kendati pun masih lisensi dari Hyundai, tapi ini teman-teman sekali lagi adalah langkah besar bagi Indonesia menjadi produsen mobil listrik dunia. Dan hari ini teman-teman, kita juga dapat sebuah kabar gembira di mana Presiden Joko Widodo diketahui baru saja meresmikan ini pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal, Jateng. Jadi kemarin telah meresmikan perakitan mobil listriknya, sekarang meresmikan untuk perakitan atau pembuatan baterai mobil listrik dan kendaraan listriknya. Kita hari ini mau lihat dulu teman-teman prosesi peresmiannya seperti apa, dan nanti juga kita bakal bahas juga, ini kita bakal cek juga press release resminya. Yuk, untuk yang pertama teman-teman, kita langsung saja simak ini video dari Sekretariat Presiden terkait peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal pada 7 Agustus 2024. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. 34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat, kalah, banding. Nanti nggak tahu, kalah lagi, tapi kita sudah punya industri ekosistem besar dari EV maupun EV baterai. Sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi, satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDB dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal sampai juga sudah akan mulai alhamdulillah percobaan ya, kita produksinya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh ini kabinet kerjanya yang telah mewujudkan satu lagi impian bangsa Indonesia untuk bisa lebih dekat
selangkah lagi kita bisa menjadi negara maju teman-teman. Ini tentu adalah langkah yang sangat besar teman-teman. Kita bisa membangun pabrik baterai litium ya, baterai litium sendiri di Indonesia, karena puluhan tahun ke depan, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, mobil listrik itu diprediksi bakal merajai otomotif dunia. Bangsa-bangsa di dunia sekarang itu memang lagi berlomba-lomba untuk membuat pabrik kendaraan listriknya, untuk membuat desain kendaraan listrik yang lebih baik lagi. Tapi ya masalahnya memang bahan baku nikelnya itu ada di Indonesia. Jadi seperti kita itu punya kunci kemajuan dunia, kita yang pegang teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat, Indonesia itu punya hampir setengah nikel dunia, dan tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah SWT yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan. Teman-teman, untuk melengkapi video kita hari ini, kita juga bakal cek ini press release-nya teman-teman dari Detik News. Di artikel yang berjudul Jokowi resmikan pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal, Jateng. Presiden Joko Widodo diketahui meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia PTR New Energy Material di Kendal, Jawa Tengah. Jokowi mengapresiasi setinggi-tingginya kecepatan pembangunan pabrik yang baru 10 bulan yang lalu disepakati. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi, kata Jokowi dilihat di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Jokowi mengapresiasi kecepatan pemerintah menindaklanjuti rencana pembangunan pabrik tersebut. Dengan kecepatan itu, menurutnya Indonesia akan dan terus mengalahkan negara lain. Ini yang namanya kecepatan, dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat, ucapnya. Jokowi lantas mengatakan mimpi Indonesia membangun ekosistem kendaraan listrik mulai terwujud dan terbangun. Sejumlah pabrik, ia bercerita pro kontra di balik kebijakan tersebut. Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik satu persatu mulai kelihatan, nyata, dan betul-betul sudah ada di negara kita, di Indonesia. Dimulai dari nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020 lalu, dan saat ini banyak yang menentang, dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri juga ada, karena kita pada awal saat kehilangan kurang lebih 1,5 bilion US dollar atau 20 triliun rupiah, ujarnya. Jokowi meyakini nilai tambah ekspor akan makin meningkat dengan terbangunnya pabrik kendaraan listrik. Tapi saat ini saya yakin nilai tambah kalau kita stop akan melompat naik. Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sudah 34 bilion US dollar. Nilai ekspor nikel kita, ujarnya, dari yang sebelumnya hanya 33 triliun melompat jadi kira-kira 510 triliun, lompatan yang sangat besar, ujar Presiden Joko Widodo. Teman-teman, sekali lagi ini perlu kita apresiasi, ini perlu kita dukung, perlu kita syukuri. Indonesia bisa selangkah lagi menjadi negara maju. Ya, teman-teman, saya masih ingat dulu orang-orang sangat meragukan kebijakan hilirisasi Indonesia, dan banyak teman-teman, bahkan pejabat-pejabat, para pakar ekonomi yang mengkritik kebijakan hilirisasi, mengatakan hilirisasi ini terlalu dikuasai negara-negara Cina, malah hilirisasi ini malah menguntungkan negara lain lah. Itu semua teman-teman adalah omong-omongan yang tidak bisa mensyukuri kinerja bangsa sendiri. Kita mau sampai kapan teman-teman menjual harta kekayaan kita dengan bentuk mentah? Lebih baik kita olah di sini, lebih baik kita pinjam modalnya ke negara lain tapi diolah di Indonesia, pekerjanya dari Indonesia dan dirakit di Indonesia, kita jual atas nama Indonesia. Dan ini tentu adalah sebuah kabar baik. Ini tentu adalah sebuah pencapaian yang besar dan harus dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo. Kita tentu bakal kawal kebijakan hilirisasi ini agar Pak Prabowo stay on track, agar Pak Prabowo tetap di jalur yang benar. Kita tentu terus doakan, kita terus dukung agar hilirisasi ini bisa memajukan Indonesia, bisa membawa Indonesia menjadi negara adidaya, negara salah satu superpower baru dunia. Terima kasih teman-teman telah menonton video kita dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.